Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tidak lama kemudian tubuh Ekaristi abadi Kinchen akhirnya menembus ke tingkat 7. Semua orang terus bergerak maju. Kali ini lorongnya sangat dalam tetapi tidak berbahaya. Setelah beberapa jam berjalan, sebuah aula muncul di depan semua orang. 5 peti mati sarkofagus berdiri di ruang batu ini. Seluruh ruang batu dikelilingi oleh lampu pijar. Di manakah tempat ini? Apakah ini adalah tempat pemakaman orang-orang kuat di zaman kuno? Ucap seorang Kaisar Wu. Kaisar Wei melangkah maju dan berkata, "Lihat, setiap sarkofagus memiliki artefak suci. Saudara Wei, jangan impulsif, lebih baik bicarakan distribusinya dulu," teriak Sang Wuji, dan Kaisar Yu mengingatkan. Dalam sekejap Kaisar Wei langsung muncul di depan sebuah peti mati itu dan mengulurkan tangannya untuk meraih artefak suci. Kaisar Wei tiba-tiba menggigil. Artefak suci pedang hitam itu sepertinya berusia 10.000 tahun. Suasana yang sangat dingin menjalar dari telapak tangannya dan meluas ke lengannya. Seluruh lengan kanannya ditutupi oleh lapisan tipis aura hitam. Kaisar Wei terkejut dengan seluruh kekuatannya. Bagaimana mungkin dia tidak bisa meraih pedang hitam ini? Sial, Kaisar Wei ini terlalu hina, ucap Sang Wuji tidak sabar. Dia pun bergegas menuju sarkofagus itu untuk meraih harta karun. Melihat Sang Wuji telah bergerak, Kaisar Yu secara alami tidak bisa menahannya lagi. Dia juga menjarah salah satu peti mati di depan. Ketika Jiruyu dan yang lainnya melihat ini, mata mereka bersinar dan mereka juga bersiap akan mengambil tindakan. Tetapi tiba-tiba dihentikan oleh Kinchen. Kinchen berkata, "Jangan khawatir, mari kita lihat dulu." Kinchen menyipitkan matanya dan tampak sedikit tenang. Tiba-tiba sarkofagus itu sepertinya terbuka. Segera 4 pria berbaju hitam bergegas keluar dari peti mati meraih beberapa orang di depan mereka. Kecepatannya secepat kilat dan dalam situasi ini tidak ada cara untuk bereaksi. "Selamatkan Penatua Yu dan Penatua Wei," ucap seorang murid Gui Yuanzong berkata dengan ketakutan. Pada saat ini tangan 2 pria berpakaian hitam lainnya menyentuh kepala Kaisar Wei dan Kaisar Yu. Keduanya tampak kesakitan dan arus udara hitam berkeliaran di wajah mereka seperti ular sungguhan yang sangat mengerikan. Kinchen berkata, "Tidak ada gunanya, mereka tidak bisa lagi diselamatkan. Jiwa mereka berdua telah dimusnahkan." Pada saat ini jiwa mereka telah dibawa pergi oleh 2 pria berpakaian hitam itu. "Apa maksudmu? Seharusnya tidak seperti itu. Orang-orang berbaju hitam ini sepertinya tidak memiliki vitalitas. Mereka seperti benda mati dan mereka tidak memiliki esensi sejati di tubuh mereka. Mereka hanya membekukan ki lalu disegel di peti mati dengan beberapa metode rahasia jahat," ucap Sang Wuji berkata dengan sungguh-sungguh. Kinchen menjawab, "Oh, Tuan Sang Wuji tampaknya tahu betul. Mungkinkah Tuan mengenal orang-orang berpakaian hitam ini?" Kinchen meliriknya sambil tersenyum. "Tuan Qin bercanda, ini juga pertama kalinya bagi saya datang ke sini. Bagaimana saya bisa mengenal orang-orang berpakaian hitam ini?" jawab Sang Wuji menggelengkan kepalanya. Kinchen berkata, "Sungguh keberuntungan Tuan Sang Wuji terlalu bagus dan dia menemukan sarkofagus yang kebetulan belum dibuka. Apa maksud Tuan Qin? Apakah kamu curiga pada Kaisar ini?" ucap Kaisar Wuji. Kinchen mencibir melangkah maju dan pedang karet misterius tiba-tiba muncul di tangannya, menebas ke arah salah satu pria berbaju hitam itu. Cahaya pedang secara akurat mengenai dada lawan. Pria berbaju hitam itu menatap dadanya dan sepertinya cahaya pedang Kinchen telah membangunkan kesadarannya. Kinchen berkata sambil tersenyum, "Jiruyu, Qiansu, lihat keempat orang berbaju hitam ini. Apakah kamu tidak sadar bahwa mereka terlihat sedikit akrab?" Jiruyu dan Yu Qiansu menatap dengan penuh perhatian, namun keduanya tidak dapat mengingatnya dengan baik. Wajah Sang Wuji penuh dengan keraguan dan dia menatap Kinchen dengan dingin. Kinchen berkata pada Sang Wuji, "Oh, apakah kamu akhirnya mengakuinya sekarang?"
Jika tebakanku benar, selain kamu, tubuh Kaisar Yu dan Kaisar Wei juga telah digantikan oleh sosok berbaju hitam itu. Sang Wuji berkata, "Oh benarkah? Tapi aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa tahu?" Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Dari awal saya sudah mencurigai Anda." Yu Qiansu dan dua lainnya terlihat bingung dan berkata, "Shao Chen, siapakah orang-orang ini?" Qin Chen tersenyum dan berkata kepada Jiruyu dan Yu Qiansu, "Apakah kalian berdua benar-benar tidak mengenali anggota dari Balai Penegak Hukum kalian?" Jiruyu dan Yu Qiansu sedikit terkejut. Sebuah kemungkinan tiba-tiba muncul di benak mereka. Dan mereka berkata, "Shao Chen, apakah orang-orang ini adalah anggota dari Balai Penegak Hukum saya?" ucap Jiruyu kaget. Qin Chen menjawab, "Ya, itu mereka. Keempat pria berbaju hitam ini adalah bagian dari 20 pria berpakaian hitam yang menggunakan topeng. Mereka dibawa oleh Balai Penegak Hukum Anda. Jika saya tidak salah, jiwa di tubuh Sang Wuji seharusnya adalah salah satu dari mereka." "Bagaimana ini mungkin?" teriak Jiruyu dan Yu Qiansu terkejut. Apa yang tidak mungkin? Orang-orang ini adalah keturunan iblis asing yang menyerang benua Tianwu kita di zaman kuno. Benua misterius ini adalah benua iblis dari ras alien yang dibuka oleh sekelompok orang ini, dan mereka menarik perhatian semua orang untuk datang, ucap Qin Chen menjelaskan. Sang Wuji melebarkan matanya menatap Qin Chen dengan takjub dan berkata dengan marah, "Siapa kamu? Mengapa kamu tahu begitu banyak? Apakah kamu juga orang yang sebelumnya telah memperbudak Luo Mengqi?" Qin Chen melirik Kaisar Wei dan Kaisar Yu yang telah dikendalikan dan berkata dengan dingin, "Kamu mengendalikan masing-masing kaisar teratas dari kekuatan besar. Apakah yang kalian inginkan? Apakah kalian akan menghancurkan daratan Tianwu kembali?" Sang Wuji berkata, "Bunuh mereka semua. Adapun Qin Chen dan pria berbaju hitam itu, tangkap mereka dan rebut tubuhnya. Aku ingin melihat rahasia apa yang ada pada kedua orang ini." Sang Wuji meraung dan energi sihir hitam dengan cepat muncul di tangannya. Energi sihir menyebar dan berubah menjadi cahaya dan bayangan hitam. Qin Chen mendengus dingin menekan telapak tangannya. Badai petir yang tak ada habisnya menghantam perisai cahaya iblis, dan kemudian terdengar raungan keras. Dengan cepat membungkus tubuh Sang Wuji, Qin Chen meraih tenggorokan Sang Wuji. Matanya sedingin kematian dan berkata, "Katakan, kamu dengan sengaja membuka benua iblis alien ini dan membawa semua orang ke reruntuhan istana ini. Apa tujuanmu?" "Lepaskan dia!" teriak Kaisar Wei dan Kaisar Yu. Mereka bersiap untuk melancarkan serangan. Melihat itu, tiba-tiba sesosok hitam muncul dan berhenti di depan mereka. Itu adalah Skeleton Rider. "Jie, jangan khawatir, lawanmu adalah aku." Dalam sekejap, energi sihir hitam tersapu dan membungkus mereka berdua di dalamnya. "Siapa kamu?" teriak Kaisar Wei. Kekuatan Skeleton Rider terlalu menakutkan dan energi iblis di tubuhnya bahkan lebih halus daripada mereka. Bagaimana ini mungkin bisa terjadi? Mereka sendiri adalah keturunan dari ras iblis alien, gumam keduanya tampak bingung. "Cepat aktifkan formasi!" teriak Sang Wuji meraung. Ketika suara itu jatuh, Sang Wuji dan keempat bawahannya memancarkan kekuatan yang menakutkan, dan serangkaian energi iblis menyebar dari mereka dan dengan cepat bergabung ke dinding batu ruangan ini membentuk formasi besar. Energi magis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan dengan cepat bergabung ke dalam peti mati sarkofagus terbesar di tengah ruangan itu. Aura di sarkofagus besar menjadi semakin menakutkan. Rune hitam dan pengekangan mekar dengan kecemerlangan yang mempesona. Hanya dengan satu klik, pintu sarkofagus itu akhirnya terlepas. "Formasi besar kebangkitan," ucap Skeleton Rider terkejut. Tiba-tiba sesosok yang misterius muncul dari dalam sarkofagus besar itu. Kemudian terdengar suara. "Siapa itu yang telah memanggil dan membangkitkan Mokara yang agung ini?" "Tuan Mokara, kami adalah keturunan dari ras iblis alien. Kami sengaja membangunkan senior dan mendapatkan kembali kemuliaan ras iblis alien kita," ucap Sang Wuji berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan penuh semangat. Kemudian dia melirik kelompok Qin Chen dan berkata, "Tuan Mokara, kelompok ras manusia tercela ini hanya ingin mencegah kebangkitanmu. Jadi aku memintamu untuk membunuh mereka semua."
Mokara menatap Kincen dan yang lainnya dan tiba-tiba menggaum. Ini hanya sebuah raungan, tetapi itu menyebabkan semua orang menghadapi bencana besar. Sang Wuji dan yang lainnya terpental dengan keras dan menempel ke dinding gua. Kepala mereka pusing. Selain Kincen dan skeleton radar, semua orang mengeluarkan seteguk darah di sudut mulut mereka. Sang Wuji berkata dengan ngeri, "Senior Mokara, kamilah yang telah membangkitkanmu sebelumnya. Berhenti, tolong berhenti." Skeleton radar tiba-tiba berkata, "Guji Kazaro." Kalimat itu jelas dan rumit. Nada bahasa ini sangat aneh. Mokara menjawab, "Yuka Sisi." Jiruyu dan yang lainnya tercengang, apalagi Sang Wuji dan bawahannya. Mereka bergumam, apa yang telah terjadi? Pria berbaju hitam itu dapat berbicara dengan Tuan Mokara. Meskipun dia tidak mengerti apa yang mereka berdua bicarakan, tapi semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Sang Wuji berkata, "Senior Mokara, jangan dengarkan omong kosong orang ini, bunuh saja mereka." Mokara menatap Sang Wuji. Skeleton radar tertawa dan berkata, "Jie, keturunan ras iblis alien dasmu. Kamilah ras iblis alien yang asli." "Apa? Anda juga seorang dari ras alien?" Sang Wuji tercengang, mata mereka melebar. Jiruyu dan Chen Sisi juga melihat skeleton radar dengan kaget, tetapi Kincen dan Yukiansu tidak mengubah wajah mereka. Skeleton radar menyeringai dan langsung menghancurkan jubahnya. Pada saat ini dia tidak lagi menyembunyikannya. Aura iblis alien dilepaskan. Sang Wuji tampak bodoh. Pada saat ini mereka akhirnya mengerti mengapa skeleton radar tidak takut dengan energi iblis mereka dalam pertempuran sebelumnya. Ternyata lawannya juga adalah seorang alien. Skeleton radar mentransmisikan suara pada Kincen. "Tuan, coba gerakan formasi besar ini, biarkan senior Mokara melihatnya." "Tuan, saya telah memberitahu Mokara bahwa formasi besar kebangkitan ini kitalah yang mengaturnya." Kincen tersenyum. Dia samar-samar mengerti apa yang dimaksud skeleton radar. Dia segera mengangkat tangannya. Tiba-tiba formasi besar berfluktuasi dan segera diaktifkan. Kincen telah lama sangat mengenal dan memahami kekuatan batasan semacam ini. Skeleton radar berkata, "Senior Mokara, Anda bisa melihatnya. Meskipun dia adalah seorang manusia, dia sanggup mengaktifkan array kebangkitan ini. Adapun 5 orang ini, mereka hanya sok menjadi pahlawan." "Matilah!" teriak Mokara menatap Sang Wuji. Dampak jiwa yang mengerikan meledak dari matanya dan langsung jatuh ke Sang Wuji dan bawahannya. 3 orang langsung pecah berkeping-keping dan dihisap oleh Mokara, sedangkan 2 lainnya diserap oleh skeleton radar. Jiruyu dan Chen Sisi menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui identitas skeleton radar. Setelah menelan darah Sang Wuji, Mokara menunjukkan sentuhan kenikmatan dan matanya tiba-tiba tertuju pada trio Jiruyu dan berkata, "Sepertinya daging manusia memang enak." "Senior Mokara, berhenti!" teriak skeleton radar dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mereka semua adalah teman. Merekalah yang berusaha membangkitkan senior." Mokara sangat marah. Dia tidak peduli dan langsung bergerak. Keduanya langsung bertarung bersama. Boom, boom. Merasakan aura ganas pada skeleton radar, Mokara tiba-tiba menunjukkan rasa kagum di matanya dan segera berhenti menyerang. Skeleton radar berdiri dengan bangga di udara, matanya berbinar. Setelah keduanya berbicara beberapa kata, wajah Mokara tiba-tiba berubah dan dia benar-benar membungkuk hormat kepada skeleton radar. "Tuan, sudah selesai," ucap skeleton radar berkata pada Kincen melalui transmisi suara. "Saya telah memberitahu Mokara bahwa saya telah mewarisi jubah Master Iblis dan memikul tanggung jawab besar terhadap ras iblis alien. Secara alami Mokara tidak akan berani bertindak padaku." Kemudian skeleton radar memperkenalkan Mokara pada Kincen dan yang lainnya. Kincen berkata, "Jika kamu ingin menelan yang lebih kuat untuk memulihkan kekuatanmu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah beberapa saat kemudian akan ada peluang. Ayo pergi." Setelah beberapa saat, Kincen membuka formasi dan segera mereka semua pergi dengan cepat meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, Kincen berkata, "Ngomong-ngomong, Mokara mungkin tahu sesuatu." Mokara menjawab, "Tempat ini awalnya adalah kuil warisan iblis alienku. Ada total 3000 warisan. Itu awalnya tempat di mana kejeniusan alien saya diuji dan dinilai. Kemudian itu dihancurkan dan menjadi penjara. Dan saya ini adalah salah satu penjaga di kuil warisan ini.
Di kedalaman penjara ini masih ada hal yang sangat mengerikan yang masih terpenjara. Apa itu? Tanya Skeleton Rider. Saya juga tidak tahu, ucap Mokara menggelengkan kepalanya. Coba diingat lagi, desak Kincen. Tuan, jiwa Mokara sangat kacau. Jika Anda terus seperti ini, Mokara akan menjadi gila dan kita akan kesulitan menghadapinya, ucap Skeleton Rider buru-buru. Memang itu tujuanku, bisik Kincen berkata dengan suara rendah. Kalian mundur dulu, Kincen melirik Yukiansu dan dua lainnya. Mokara memegang kepalanya, meraung kesakitan. Energi sihir hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di wajahnya. Yongye, aku akan menanamkan segel penghancur jiwa pada benak Mokara. Kamu bersiap membantuku. Ketika tanda pembunuhan jiwa telah terbentuk, Kincen memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat. Mokara kemudian berlutut dengan satu lutut di depan Kincen dan berkata dengan hormat, "Tuan." "Kincen, apakah kamu baik-baik saja?" Ketiga wanita itu menatap Kincen dengan gugup. "Saya baik-baik saja," ucap Kincen berkata dengan lemah. Hanya saja kekuatan jiwa yang dikonsumsi terlalu banyak dan dia sedikit lelah untuk sementara waktu. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan langsung mulai mencari ingatan Mokara. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.